Halo, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang teman yang akan menceritakan eh, kisah hidupnya yang dialami yang di luar nalar. Langsung saja bisa diceritakan. Ini cerita saya pada waktu kelas 5 SD. Suatu ketika pada malam hari ada acara pengajian. Di sana saya ketiduran. Acaranya sampai jam setengah 1. Setelah saya bangun, acara selesai. Rumah saya sekiranya mau ke selatan. Tanpa sadar, saya ke arah utara. Saya jalan terus. Pulang waktu itu pas pengajian, posisi rumah jenengan itu mau ke selatan, berada di selatan lokasi pengajian. Pas waktu pulang itu ternyata malah ke utara. Harusnya ke selatan, malah seharusnya ke selatan. Lah, waktu saya berjalan itu setiap 1 meter kalau nggak salah, hitungan meter itu kalau nggak salah 1 meter itu ada lampu kota. Kan aneh. Padahal dulu lampu kota jarang sekali. Itu pengajian di mana ini? Di Dukuh Ngerandu. Dukuh Ngerandu, Desa Telaga Tunggal. Nah, waktu itu saya pulang. Ternyata arah ke utara. Setiap 1 meter ada lampu kotanya. Sampai desa namanya Desa Randugoso. Di sana ada seorang ibu-ibu yang baru pulang dari bekerja, menimba air. Saya tanya, Bu, kalau ke arah sana itu sampai desa mana? Ibu tadi bilang, Desa Kewangsan, Cong. Nah, jawabannya kayak gitu. Terus, berarti gue bingung, Cong. Nah, setelah kayak gitu. Nah, menawi nggih, Bu. Aku gitu jawabku. Nah, terus ibunya gini. Tapi engko di terno pade iki apa piye, istilah Jawa kayak ngono kuwi sih. Lah terus aku arep terno, aku ngerti ku isih padang kan. Pas aku waktu itu istilahnya setiap jalan terang benderang. Dan jalannya soalnya pun itu nggak mau diantar karena memang jalannya terang benderang. Dan jalannya itu tidak ada belok sama sekali, lurus. Setiap 1 meter ada lampu kota. Lah pas waktu saya kembali pun itu masih ada lampu kotanya. Dan pada waktu itu saya kembali sampai namanya Desa Traloh. Pas melewati rumah guru saya, itu saya menengok ke belakang. Ternyata gelap gulita. Dan di saat itulah saya sadar bahwasanya kata orang-orang desa saya, di sana itu emang ada jalur gaib. Gitu. Berarti jalan yang semula jenengan lewat yang tadinya itu terang, gemerlap ya. Ternyata setelah jenengan tengok ke belakang, ternyata itu gelap. Iya, betul. Dan konon menurut cerita dari warga, di situ katanya ada jalan gaib. Iya. Jadi di desa saya itu ada jalan-jalan gaib tertentu. Memang banyak jalan gaib. Kalau orang yang tahu. Nah, ceritanya. Itu awal mula saya pertama kali masuk ke alam gaib. Berarti tidak menemui siapapun ya di pas yang aneh itu selain melihat lampu-lampu? Enggak ada yang aneh. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain? Enggak melihat ya? Enggak melihat. Itu belum saya sering jumpai sekarang. Cuma waktu itu belum pernah berjumpa dengan namanya hantu, belum pernah. Cuma perasaan takut ada, namanya anak kecil kan. Nah, gitu. Kalau untuk melihat makhluk gaib, itu juga terjadi setelah itu. Setelah terjadinya masuk ke pintu gaib itu kawitan saya mulai merasakan antara energi positif dan negatif. Itu baru merasakan. Suatu ketika mulai peka ya, mulai peka sedikit demi sedikit energi-energi.
Terus pada waktu belajar bareng sama teman-teman, itu kan namanya anak-anak kecil kan biasa bermain pocong-pocongan. Jadi di tempat desa saya di pertengahan ada pos kampling. Pos kampling itu waktu pocong-pocongan kan gantian. Pas ketepaan saya, giliran saya, entah kenapa ada seolah-olah yang jorok, istilah Jawa jorok. Sehingga saya turun, kan tangan begini, nggak bisa gerak kan. Akhirnya itu nabrak pos kampling tersebut. Cuma nabrak aja, gigi entah berapa depan ini itu rempal semuanya. Ada yang remek, yang pas paling depan itu. Lah mulai dari sanalah mulai melihat makhluk-makhluk itu. Pas waktu itu setengah sadar saya. Setengah sadarnya itu semua makhluk itu lewat dalam bayangan saya. Wujudnya apa? Ada ndas gendung istilah Jawanya itu. Besar setelah sekali. mengalami jatuh tadi ya? Iya, itu di atas sadar dan tidak sadar. Tapi saya tidak semaput, masih sadar. Nah, cuma dari itu saya sering melihat makhluk-makhluk gaib sampai dewasa. Ada banyak sekali cerita-cerita yang berbau di luar nalar itu banyak sekali. Mulai ada yang berbentuk buto hijau juga ada. Itu pas waktu apa itu? Kalau melihat buto hijau itu? Buto hijau 2 kali. 2 kali itu maksudnya itu yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan. Itu di rumah. Jadi pas bangun malam, pertama kali saya melihat itu ada makhluk besar gitu, warnanya hijau. Kalau orang mungkin nyebutnya buto hijau. Pertama kali saya mau bangun, ya gimana caranya, badan segitu gedenya kan, nggak bisa bangun. Ya udah, pokoknya kayak terus sampai setengah jam saya tungguin nggak hilang. Udah, tapi biarin aja. Yang hari kedua saya tidur 2 hari berturut-turut berarti? Berturut-turut. Yang kedua itu saya tidur di kamarnya orang tua saya. Lah waktu itu bangun, yang itu yang gantian perempuan. Jadi duduknya itu pas di lawang, saya menghadap ke timur. Jadi pas. Seandainya saya bangun mau lari nggak bisa. Mau lari gimana? Oh, jalannya udah ditutupin. Sampai saya tungguin lagi setengah jam, nggak hilang. Akhirnya saya tidak ganggu kamu. Ya udah, saya tinggal tidur. Udah. Buto hijaunya itu diam ya? Diam aja, nggak ngapa-ngapain. Itu. Dan ada yang kisah yang masih banyak lah masalah gaib itu. Pengalaman gaib dengan pasca mati suri? Enggak. Dewa. Sesudah mati suri kan. Sudah mati suri berarti punya pengalaman gaib banyak. Iya, semenjak masuk alam gaib itu mulai merasakan hawa positif dan negatif. Peka ya? Mulai menjadi lebih peka ya? Terhadap hawa positif dan negatif. Waktu mulai melihat barang-barang gaib itu setelah kejadian kecelakaan tersebut. Main pocong-pocongan. Nggak tahu ada seperti yang mendorong dari belakang. Natap pos kampling, gigi saya ini loh. Itu rompal semua. Kejadian sesudah. Jatuh itu kelas berapa tuh? Kalau nggak salah kelas 5. Kelas 5. Mulai dari situ sampai kalau sekarang alhamdulillah hilang sendirinya. Jadi buat anak-anak indigo, ini saran saya. Kalau semakin meningkatkan ketakwaan, maka makhluk-makhluk astral yang dalam kasat mata kita bisa melihat, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Itu pesan saya. Karena saya mengalami sendiri. Kira-kira dengan apa, kemampuan melihat dunia gaib itu punya nilai positif juga? Aslinya gini. Jadi ada nilai positif dan negatifnya. Tapi kebanyakan pasti negatif. Pasti negatif.
Karena apa? Bujukan dari makhluk gaib itu lebih tinggi. Kita mengajak mendorong ke alam mereka. Iya, mendorongnya banyak. Kita disuruh untuk menolong orang ini, menolong orang ini. Emang menolong kan baik. Intinya menolong baik. Lah tapi kalau kita menerima bisikan lewat tersebut, itu juga nggak baik juga. Itu contohnya menolong dalam hal apa itu misalnya? Ya seandainya gini, kalau ada orang kena kiriman santet, kita bisa melihat. Gitu. Bisa melihat, Pak? Bisa melihat, tapi berat. Itu dulu saya masih kelas 1 SMA sering lihat kayak gitu. Tapi itu beratnya gini, maksudnya itu apa ya? Ketika seseorang itu punya mata batin, biasanya kalau bisa melihat santet biasanya tidak terima. Kalau kita nggak siap, kita yang kena. Berarti nggak terima kalau ada orang disantet itu nggak terima ya? Iya. Maksudnya contohnya bukan saya saja. Ya, maksudnya nalurinya itu menggebu-gebungin menolong nggak, Mas? Iya. Tapi kan kita juga ada timbal balik. Paling cuma ya ngasih apa ya, pendapat, masukan buat orang yang terkenal itu aja. Intinya itu aja. Suruh sholatnya dibenerin. Biasanya dilihat apa? Kalau melihat santet orang Ya kayak biasanya dilihat apa? Apa ya, api terbang. Sering melihat. Ya nggak sering. Cuma kalau api terbang itu biasanya santetnya udah tinggi. Kan level santet kan beda-beda. Kalau udah santetnya berupa batu yang berupa api, itu biasanya paling bahaya itu. Biasanya namanya santet ganas pati. Itu yang mau diambil langsung, diambil nyawanya. Itu pernah melihat berapa kali itu yang? 2 kali enggak? 2 kali. Cuma yang waktu saya di pondok itu ada, cuma di pondok itu ada tamengnya. Waktu saya di luar di lantai 3, ya. Itu di luar saya sama teman saya. Dari sana itu ada bola api mau ke pondok. Kan beda, bola api sama lampor kan beda. Iya. Kalau lampor itu kalau kita memejamkan mata 1 kali jadi banyak, itu lampor. Tapi kalau santet itu enggak, tetap. Ya benar nih. Setelah mendekat, saya sama teman saya menculat langsung ke kamar, ke dalam. Ternyata dalam pondok itu ada batas. Jadi melihat batas itu hilang sendiri. Kayak ada tameng. Saya punya teman, anak Pekalongan. Di pondok itu gini. Dia mata yang satu. Nggak tahu kalau yang mata yang kalau nggak salah yang mata kanan. Dia nggak kuat di pondok. Hampir setiap hari kerasukan. Karena apa? Sering melihat santet. Itu cobaan paling berat buat dia. Karena kalau sering melihat itu apa? Batiniah dia yang terserah. Kalau tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat, nggak kuat pasti. Jadi banyak pengalaman saya di pondok itu banyak. Mulai kalau ada suara itu hampir setiap hari saya makanan itu udah biasa itu. Betul, anak kecil lari-lari udah biasa. Tapi itu semua kembalinya kepada diri kita sendiri. Benahi diri kita, tingkatkan iman kita. Pernah menolong orang yang kena santet pernah? Enggak pernah. Ya untuk waktu apa ya, kalau menolong, istilahnya menolong itu enggak, cuma saya kadang-kadang beritahu, Bu, sholatnya dibenerin, baca Qur'annya diperbanyak. Kalau seorang itu ibadahnya betul, baca Qur'annya istiqomah, walaupun ada santet keras apapun, insya Allah tidak akan bisa masuk ya? Tidak akan masuk. Seperti contohnya tadi di pondok tadi ya, ketika ada serangan masuk, hilang sendiri ya? Hilang. Intinya gitu, santet itu kalau diri kita kosong, gampang masuknya. Kalau diri kita berbanyak dengan ibadah, tidak akan. Karena apa? Kita punya perisai sendiri.
Itu yang saya alami sendiri. Kalau orang-orang yang belum pernah merasakan itu mungkin apalah itu. Mungkin seperti itu. Kalau orang-orang yang sudah pernah merasakan sendiri, ya tahulah mereka. Tapi menurut sampean itu enak hidup dengan normal-normal saja, tidak bisa melihat hal semacam itu, atau bisa melihat? Aslinya menurutmu gini, lebih enak mana? Paling enak tidak melihat. Tidak melihat. Menurut saya. Karena apa? Kalau kita bisa melihat makhluk tersebut, kita selalu was-was. Hidup kita selalu was-was. Alhamdulillah sekarang saya udah tidak bisa melihat. Cuma kalau hawa energi negatif dan positif masih bisa merasakan. Itu. Menambah beban hidup itu. Beban, Mas. Satu bisikan yang paling parah. Karena gini, ketika kita menghadapi masalah, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Itu cara menceromon belum rumah tangga, kita punya pacar aja kadang punya masalah problem tertentu. Nah, itu bisikan itu banyak sekali. Nah, di saat kita lemah-lemahnya, di saat kita lemah, sholat kita tidak terjaga, baca Quran juga hancur. Maksudnya gini, bisikan-bisikan itu membuat risih gitu ya? Bukan risih, kita gelisah, badan kita lemes, mau ngapain lega, apa-apain lega, hawanya pengen isi gudang. Terus pokoknya pengen bubuan setiap hari, bubuan seperti itu. Mengajak ke arah bunuh diri atau apa? Selama ini enggak, kan gini, kan kalau orang masih dalam keadaan mau sholat, enggak mungkin sampai ke jerumus untuk bunuh diri. Mungkin yaitu pengaruhnya, badan itu lemas, mau ngapa-ngapain wegah, udah efeknya seperti itu. Kalau kira-kira nggak mendekatkan bertuhan, kira-kira arahnya kemana? Pasti itu mengejak ke minimal kemaksiatan. Bisikannya itu loh biasanya. Iya. Atau mungkin mengajak mati atau gimana? Itu kalau udah sakit hatinya dalam. Itu beneran sakit banget. Walaupun saya tidak pernah mengalami, kalau dari orang-orang yang udah cerita seperti itu. Jadi pesan penutup untuk anak-anak itu. Pesan saya untuk anak indigo itu satu. Pertama, sholatnya dibetulin. Kalau bisa belajar baca Quran dan istiqomahlah. Minimal itu. Supaya kita itu selalu ingat kepada Tuhan kita. Dan keimanan kita juga terjaga. Walaupun banyak bisikan, kalau kita jaga oleh Allah, insya Allah kita juga aman. Udah gitu. Berarti intinya mempertebal keimanan dan ketakwaan. Betul. Intinya cuma itu. Semakin lemah iman kita, semakin gampang kita akan kalah sama makhluk astral. Berat loh. Maksudnya gini, makhluk astral itu untuk menampakkan diri, dia butuh energi yang begitu banyaknya. Banyak, mereka di sini itu banyak, di mana-mana makhluk astral banyak. Cuma jarang yang menampakkan diri. Kalau sampai yang menampakkan diri itu energinya udah kuat banget. Dan dia menampakkan diri berapa menit, dia merasa tersiksa. Kata orang yang pernah melihat. Gitu. Dan kata orang-orang yang sudah pernah menikah dengan makhluk gaib. Jadi ada temanku yang disukain oleh makhluk gaib. Dari kerajaan apa? Ya, terus juga ada itu. Ya, aku cuma gini aja. Itu cuma godaan. Ya. Tapi dinikahi itu? Enggak sampai. Cuma dia kan gini, dia punya masalah problematika yang banyak. Seperti itu. Ya intinya, ya imannya dijaga. Intinya itu. Karena apa? Secantik-cantiknya makhluk gaib itu sejelek-jeleknya kita loh ya. Seaslinya, cuma makhluk gaib itu kan bisa merubah-rubah wajah mereka. Bisa cantik, bisa gini. Wujud mereka yang asli kan seperti itu. Cuma kita juga harus saling menghormati, saling sama makhluk. Kita hidup di dunia itu harus saling menghormati. Ya, intinya itulah. Oke, mungkin cukup ya, cukup sekian. Perbincangan sangat menarik.